Siapa yang belum pernah ke tanah suci? Ya pada ngaco. Terus saya tanya beberapa tahun yang silam, lihat tuh jarinya pada pakai cincin nggak? Ketawa. Pakai copot. Amalan ibadah kita ini sangat mahal gitu di akhirat kelak. Jangan sampai dibuat murah hanya karena tujuan-tujuan dunia kita yang sifatnya hanya sementara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Talwalid. Ya saudaraku, sahabatku, subscriber Cahaya Islam dari channel YouTube INN Indonesia. Tidak kapok, Yusuf Mansur kembali ceramah minta cincin dan kalung dicopot untuk sedekah. Oke, kita langsung aja dengar ceramahnya ya. Jadi ini saya lihat dari video ini, YouTube ini, saya tidak tahu pastinya ceramah ini tanggal berapa atau hari apa. Yang jelas kalau dari fisik beliau Yusuf Mansur itu saya lihat ini ceramah tidak lama-lama amat ya. Ini masih cukup baru lah ceramah ini, belum lama lah intinya. Kita langsung ya simak ya. Maksud saya dari menampilkan video ini, kita kupas satu persatu ya. Walaupun saya secara keilmuan mengenai keilmuan agama Islam, saya merasa diri tidak lebih baiklah dari beliau Yusuf Mansur ini. Hanya kita akan ulik satu persatu di sini sedikit demi sedikit berdasarkan apa yang kita pahami bersama ya teman-teman ya. Oke. Sederhana, ketika ditanya, kamu ngerti yasin yang kamu baca? Enggak. Kamu ngerti waqiah yang kamu baca? Enggak. Kamu pernah menghatamkan terjemahannya Ar-Rahman? Enggak. Apalagi yang aneh Pak Ustaz, dulu sebelum baca Al-Mulk setiap malam selalu mikirin, gue beli makanan besok pakai apa? Gue nyekolahin anak pakai duit yang mana? Buat bayar-bayar arisan ntar, aduh, jual apa lagi nih? Tapi sejak saya baca Al-Mulk Pak Ustaz, ada aja tuh Pak Ustaz. Alhamdulillah. Ya anak lah ketiba bisnis online. Masih kecil bisnis online Pak Ustaz. Temen arisan lah bilang, ini gue yang dapet arisan tapi buat lo aja. Gue ntar aja di ujung. Tiba-tiba aja lagi Pak Ustadz ada yang ngajak ke Tanah Abang. Ini lumayan aja Pak Ustadz, makan bakso gratis. Ya kan kita kalau nemenin orang belanja ya, minimal mah ya, mie ayam aja mah diajak kita ya. Habis itu Pak Ustadz, dibeliin juga Pak Ustadz. Terus kita disuruh dagang Pak Ustadz, diajarin Pak Ustadz. Nah sekarang saya sama dia malah bikin CP bareng Pak Ustadz. Benar Pak Ustadz, buat kita mah yang penting ngamalin yang kita tahu aja dah. Ya, yang saya amati dari ceramah Yusuf Mansur ini ya selalu kebanyakan cerita-cerita seperti ini gitu ya. Yang sepanjang yang saya lihat ceritanya ini si A, si B, saya sampai sekarang belum mengetahui siapa sebenarnya gitu dari cerita-ceritanya ini gitu yang begitu ajaib gitu loh. Oke. Tak habis itu berubah. Ada orang-orang yang kerjanya berdebat ini, berdebat itu, diskusi ini, diskusi itu, bahkan nyalain itu. Berubah nggak? Nggak berubah. Ada orang-orang disuruh copot cincin, copot aja. Bu ibu, gitu Yusuf Mansur nanya. Siapa yang belum pernah ke tanah suci? Ya pada ngaco. Terus saya tanya beberapa tahun yang silam, lihat tuh jarinya pada pakai cincin nggak? Ketawa. Pakai copot. Pengajiannya sesederhana itu, nggak membahas begini, enggak. Pengen pergi haji nggak? Gitu doang. Pengen umroh nggak? Kalau pengen copot. Ayo, siapa yang berani sedekah? Insya Allah pergi haji, pergi umroh. Ayo, siapa yang belum nikah? Ayo, copotin tuh cincinnya, copotin tuh kalung giwangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang merasa masih pada miskin? Ayo, sedekahin. Mana dompetnya? Ambil dompetnya sekalian, ambil KTP-nya. Jangan KTP diserkain juga, KTP-nya ambil. Ayo sih dompet-dompetnya keluarin. Sederhana. Justru ketika dibahas jadi nggak sederhana. Harusnya nggak boleh nih. Harusnya begini nih. Ya kita jadi ribet. Sederhana kata beliau, ini sederhana. Yang mau umroh, yang mau naik haji, yang mau nikah,
copotin cincin, copotin gelang, kasih uang sekalian dompet-dompetnya. Saya pikir tidak bisa ya kita bicara sesederhana itu ya, karena ketika berbicara ibadah, dalam hal ini konsep ajaran Islam ya, yang sepanjang yang saya dengar dari ceramah-ceramah beliau, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Khalid Basalama, Ustadz Abdul Somad, dan Ustadz lain gitu, kita harus tahu dulu gitu, konsep sedekah yang benar dan tepat itu seperti apa gitu loh. Ya memang betul bahwa sedekah itu memperlancar rezeki, memperlancar segala macam. Banyak fadilah-fadilahnya gitu. Tapi bukan cuma sedekah ya teman-teman, perlu dicatat di sini. Jadi amalan-amalan yang membuat kita insya Allah doa itu mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu banyak. Tidak hanya sedekah. Jadi jangan salah kaprah di sini gitu. Jangan sampai kemudian membuat seolah-olah sedekah itu menjadi satu hal yang istimewa. Iya istimewa, tapi bukan berarti satu-satunya teman. Bukan berarti satu-satunya. Masih banyak amalan-amalan lain yang ketika teman-teman mungkin kita sama-sama ya tidak mampu secara materi, itu bisa kita aplikasikan hal-hal yang lain. Misalnya istighfar yang paling sederhana. Kita beristighfar kepada Allah, dosa diampuni, insya Allah rezeki dilancarkan. Dengan kita perbanyak istighfar setiap hari, bukan hanya sedekah di sini teman-teman. Di sini kita tidak pernah merendahkan atau meremehkan sedekah, tidak. Sedekah, sholawat itu bagus. Karena amalan-amalan ini bagus untuk akhirat gitu, apalagi sedekah, amal jariah. Tapi jangan dibuat murah sedekah itu dengan kita bersedekah untuk tujuan dunia. Untuk tujuan dunia saja, seolah-olah kita bersedekah itu hanya untuk menikah, kita bersedekah itu hanya ingin punya mobil, kita bersedekah itu hanya ingin kaya gitu loh. Logika seperti ini yang saya bantah gitu hari-hari ini gitu. Dari ceramah beliau ini. Jadi jangan kalau beliau bilang jangan sampai dibuat ribet segala macam, debat ini hukumnya ini, ya memang harus seperti itu. Jadi kita beramal itu tidak beramal buta-buta, harus ada ilmunya dulu. Kita sholat, agar sholat kita khusyuk dan segala macam, ya harus ada ilmunya gitu. Tata cara sholat lah, sholat keuntungan seperti apa, fadilahnya seperti apa. Begitu juga dengan sedekah. Tidak bisa serta-merta dibuat sesimpel dan sesederhana itu, tidak. Agama ini turun tidak dibuat sederhana teman. Ada semua aturan-aturan yang ada dari kita tidur sampai bangun tidur, dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, ada semua aturannya. Apalagi berbicara sedekah ini, jangan asal di sini. Kita harus tahu gitu loh. Dan sedekah yang terbaik kalau menurut saya, ya kita sedekah dulu orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, tetangga kita. Lah pelaku-pelaku itu sekian tahun yang silam, diantaranya Bu Ida. Hari ini hadir Bu Ida. Jadi cuma pengen kalau jadi marketing itu laku. Jadi cuma pengen jadi marketing. Kalau jadi marketing tuh jual apa aja laku. Marketing apa? Marketing obat. Ternyata sama Allah dikasih apotek. Nggak merasa diajar cuma segitu doang. Nggak merasa diajar buat dibohongin. Itu yang membuat kemudian pelajaran kita kemudian menjadi apa? Menjadi berharga. Ketemu di rumah makan satu orang anggota dewan. Salam sama istri sama anak-anak, Ji. Siap, Ustaz. Saya salamin sama istri, tapi kalau sama anak-anak, hehe. Ini udah 6 tahun gak punya anak. Ada mobil, Ji. Anda tahu nih mau kemana nih gitu. Mau kemana emang? Ya Ustaz kalau udah nanya mobil ada apa enggak, justru sedekahin. Dari sedekah lah, pengen mobil, pengen anak. Iya juga sih, pengen anak. Ya udah, bismillah. Segitu doang. Segitu doang. Dan makan dulu ya. Iya Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekian bulan kemudian bertamu. Mohon Allah Pak Ustaz. Allahu Akbar Pak Ustaz. 6 tahun anak gak punya anak. Udah begitu, udah apa aja kan. Ketemu Pak Ustaz. Disuruh sedekahin mobil. Terus istri juga setuju lagi. Istri saya hamil Pak Ustaz. Udah jalan 2-3 bulan nih sekarang. Apakah dibahas syarat sedekah? Enggak.
Waktu mustajab buat sedekah? Enggak. Sedekah itu apa saja sih? Enggak ada. Pengen punya anak enggak? Pengen sedekah, di segitu dah. Makanya ini saya nggak habis pikir ya. Saya nggak habis pikir. Jadi saya pun sampai sekarang masih bertanya-tanya kenapa yang bersangkutan ini sampai sekarang masih santai-santai saja gitu. Semoga memang Allah menjawab ya doa-doa kita dan usaha-usaha kita belakangan ini gitu, dan semoga benar-benar dibuktikan, ditelanjangi sampai ke akar-akar yang sedetail-detailnya kasus ini gitu. Saya sebenarnya gemes gitu karena di sini bahasa beliau ini mengatakan bahwa apakah kemudian ada syarat sedekah apa segala macam waktu itu penting, saudaraku. Hal-hal seperti itu penting gitu loh. Tidak asal serta-merta kita sedekah kiri kanan gitu. Lalu tujuannya bukan sekedar mencari pahala gitu, tapi semata-mata karena ingin hamil lah, ingin segala macam lah untuk urusan dunia gitu loh. Memang iya bahwa sedekah itu memperlancar urusan kita gitu. Insya Allah dengan kita bersedekah, Allah pun memudahkan urusan kita. Tapi bukan seperti begini konsepnya gitu loh. Bukan seolah-olah kita kayak bertransaksi gitu loh. Apakah saya di sini yang salah? Mohon dikoreksi gitu loh. Hanya dari ceramah ini sepertinya selalu dari Yusuf Mansur ini ceramahnya selalu tidak. Ketika harusnya membahas sesuatu itu harusnya bawa dalil gitu loh. Karena agama Islam ini agama dalil gitu. Segala sesuatunya ada dalilnya, ada dasarnya, ada ayatnya gitu. Tata cara sedekah itu seperti apa, tidak asal main kasih kiri kanan. Saya putar video ini karena saya sudah upload ya teman-teman ya. Beberapa orang-orang yang saya wawancarai, yang kita wawancarai di Cahaya Islam, itu yang kemudian mengaku bahwa setelah bersedekah segala macam kiri kanan malah ambiar. Karena apa? Karena mereka sedekah itu tidak sesuai dengan takaran. Tidak sesuai dengan takaran gitu loh. Bukan lagi sedekah semampunya di sini, tapi sedekah yang tanpa dasar di sini gitu loh. Sudah di luar batas gitu. Sudah tidak tahu lagi mana kewajiban, mana yang amalan gitu loh. Nanti sebentar next saya akan putarkan video selanjutnya gitu. Walaupun ini sudah saya upload di Cahaya Islam, tapi sekedar merefresh kepada teman-teman gitu. Bahwa ada hal-hal yang sebenarnya kita juga harus belajar sendiri gitu. Kita komparasikan dengan ustadz-ustadz lain, bukan kita bandingkan di sini ya, tapi kita komparasikan. Apakah memang benar sedekah itu seperti ini gitu loh? Seperti yang selalu digembar-gemborkan oleh Yusuf Mansur ini gitu loh. Bahwa masih ada ustadz-ustadz lain yang juga membahas tentang sedekah. Masih banyak ustadz lain di negeri ini gitu loh. Mau dari ustadz dari Nahdlatul Ulama, ustadz dari Muhammadiyah, dari siapapun selama dia masih syahadatnya sama dengan kita, maksudnya ya kita sama-sama umat Islam ya sama gitu loh. Harusnya ada konsepnya di sini gitu. Tidak serta-merta seperti ini. Lu pengen punya anak, sedekah mobil dong. Lu pengen, sangat rancu kalau menurut saya. Dan ini harus kita luruskan hari-hari ini gitu loh. Bukan karena saya merasa saya lebih beragama, lebih berilmu daripada beliau, tidak. Saya akui beliau jauh di atas saya, jauh banget. Dari segi kepopuleran, kekayaan, keilmuan, jauh. Hanya ada hal di sini yang kalau menurut saya sangat sensitif sekali ya, maksudnya sangat nggak boleh hal-hal seperti ini terus dibiarkan gitu loh. Masyarakat seolah-olah kalau mau pingin sesuatu itu dengan bersedekah selesai gitu loh. Ada ikhtiar di sana, ada doa di sana gitu. Tidak sesimpel itu kawan. Oke ya, saya lanjut di video berikutnya. Emangnya nggak bosen ente pakai motor melulu? Bosen dong, ilmunya sudah ada. Kalau kita ngasih motor, paling kagak kita dapat Kijang tahun 2000, paling kagak kita dapat Xenia dah ya tahun 2000, paling kagak itu, paling kagak. Motor berapa dijual? 7 juta, kalau dikali 10 70. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggak percaya kafir, nggak percaya kafir. Tidak jadi sedekah motor, bodoh. Ya bodoh dong, hanya menyerahkan malam ini, insya Allah besok atau setelah telatnya. Tergantung husnuzon kita sama Allah, maka mobil itu betul-betul akan turun. Nih coba saya tanya bapak-bapak, yang jujur, siapa yang udah punya motor dan ada BPKB-nya? Nggak mungkin nggak ada. Satu masjid begini nggak ada. Baik, doanya dirubah, pertanyaan dirubah. Yang tidak ngacung sedangkan dia punya motor dan ada BPKB-nya, kita doain besok hilang. Hasil jual tanah nggak usah dibagiin ke ahli waris, bagi aja, udah sedekah ke orang lain.
nanti ahli waris tidak akan ada yang miskin, nggak ada, semua dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Siapa yang mau duluan ngasih cincin? Ya, tinggal berapa? Tinggal kurang lebih 500.000 ada di ATM. Tepuk tangan dong. Oh, iya, mana? 500.000 itu 500.000. Nih sekali, sini. Siapa di antara saudara, kan belum tentu semua punya toh. Siapa di antara saudara yang pengen punya duit cash 10 miliar rupiah? Oke, kalau pengen punya 10 miliar, lu sedekah 1 miliar dong. Ada enggak? Oke, kalau enggak ada, start dari 100 juta. Ada enggak? Kalau enggak ada, start dari 10 juta. Ada enggak? Kalau enggak ada, start dari 1 juta. Ada enggak? Enggak mungkin enggak ada. Kira-kira begitu. Mulai perjalanan tuh mulai. Deng, 500.000, bang. Nanti dapat 5 juta. Sang, 500 juta. Sang, 5 miliar. Sang, 50 miliar. Subhanallah. Oke, makasih mas. Tapi boleh saya tanya? Boleh. Boleh. Ada punya mobil, motor? Motor ada. Oke, ada BPKB-nya? Ada. Oke. Sebentar. Motor itu kalau dijual berapa harganya? Kurang lebih 10. Oke. Kalau 500.000 tadi jadi 5 juta. Tapi kalau 10 juta tuh motor diuangin jadi 100. Pilih yang 500, pilih motor. Pilih motor. Oke, sip. Kita terima motornya bukan yang 500.000-nya. Makasih ya. Siap. Cara dia menawarkan seperti ini, teman. Ini ceramah-ceramah yang video terakhir ini saya putar ceramah lama ya, tapi seperti yang pernah saya bilang sebelumnya bahwa ceramah ini tidak ada kadaluarsanya gitu. Pernyataan-pernyataan seperti ini tidak ada kadaluarsanya selama itu belum dianulir, selama itu belum kemudian dia luruskan kembali, dia konfirmasi, dia klarifikasi gitu. Karena ini masih banyak beredar di YouTube gitu. Dan saya bukan pengupload pertama, saya melihat ini kemudian di YouTube dan saya mempelajari dan kemudian saya share kembali gitu kepada teman-teman. Bahwa cara-cara seperti ini yang saya kritik selama ini gitu loh. Saya kritik, apa salah kita kritik? Enggak dong. Manusia tidak ada yang maha benar di sini, teman-teman. Mau dia labelnya seperti apapun, yang maha benar ya cuma Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman jangan ragu untuk mengkritik seseorang ketika tidak sesuai dengan Allah. Bagaimana ceritanya? Orang ini maju, bapak ini maju untuk mensedekahkan uang senilai 500.000 gitu. Lalu kemudian dia membandingkan antara ketika dia sedekah uang 500.000 hanya kembali 5 juta. Ketika dia sedekah motor yang senilai 10 juta akan kembali 100 juta. Dia menawarkan seperti itu loh. Seolah-olah itu bakal pasti gitu loh. Tanpa ada kata insya Allah di sana gitu loh. Ya bukan saya, apa ya, maksudnya bagaimana ceritanya dia bisa seolah-olah seyakin itu gitu loh. Orang yang tadinya niatnya mau sedekah 500.000, kemudian dia tawarkan bahwa ketika kau sedekah motor yang senilai 10 juta itu tadi, ya sebelumnya dia tanyakan BPKB-nya ya, akan kembali 100 juta. Bagaimana cara kita bisa berpikir seperti itu gitu loh. Oke teman-teman ya, kita lanjut. Saya kasih tahu cara seperti ini. Begitu sedekah nih Avanza, Mas nggak hilang mobil. Karena tetap punya mobil, yakni mobil Kijang. Bedanya mobil Kijangnya ini sewaan. Oke? Bisa dipakai selama 6 bulan. Bagaimana kemudian nanti bulan ke-7? Bulan ke-7 kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengganti 100 juta dikali 10, 1 miliar. 1 miliar beli aja mobilnya lagi. Subhanallah. Mau salaman kira-kira? Subhanallah. Luar biasa. Mobil Avanza. Ya, seperti itu ya. Silakan teman-teman kalau memang saya ada salah di konten ini silakan dikritik di kolom komentar ya. Tapi sekali lagi saya katakan kepada teman-teman bahwa dengan membuat konten seperti ini bukan berarti saya lebih berilmu dari beliau gitu. Saya jauh tidak ada unggul-unggulnya saya dibanding beliau. Namun ada beberapa hal yang memang walaupun kita orang kecil ya, orang kecil, kita juga tidak kemudian dia anti kritik apa sebagainya, kita boleh kritik dong, nggak ada salahnya kita kritik. Kalau memang saya salah ya dijawab gitu loh, diklarifikasi. Ceramahnya itu benar apa enggak gitu loh, karena ceramah ini ceramah lama, tapi yang saya tampilkan di awal video tadi sepertinya baru ya, karena beliau di situ tampak
Ya memang face-nya atau wajah beliau, fisik beliau seperti yang Instagram terupdate baru-baru inilah. Makanya saya walaupun belum memastikan tanggalnya itu kapan, pastinya ceramah itu kapan, yang jelas itu sepertinya video belum lama gitu loh. Namun yang video terakhir saya putar ini memang video lama. Hanya sebagai pelajaran buat kita gitu, bahwa untuk mengamalkan sesuatu gitu, jangan buta-buta. Kita sebelum beramal kita harus berilmu dulu, teman. Kita harus berilmu dulu. Allah mengajarkan kita, menganjurkan kita untuk masuk ke dalam Islam secara kafah. Artinya itu masuk ke dalam Islam itu bukan sekedar kita asal berislam, tapi kita harus pahami ilmunya gitu. Kita bersedekah, kita harus pahami ilmunya. Kita beribadah, kita harus pahami ilmunya. Dan perlu teman-teman catat bahwa sedekah itu bagus dan sangat baik. Fadilahnya banyak, tapi bukan satu-satunya amalan gitu. Banyak amalan yang lain, tahajud, witir, puasa, banyak teman. Jadi jangan kemudian serta-merta seolah-olah sedekah ini menjadi satu-satunya amalan yang luar biasa, yang menjadi senjata ampuh untuk kita meraih dunia. Apalagi seperti itu masa berpikirnya. Tidak, teman. Jangan sampai ibadah akhirat kita dibuat murah hanya karena tujuan dunia kita gitu loh. Tujuan dunia kita gitu. Jangan sampai. Amalan ibadah kita ini sangat mahal gitu loh di akhirat kelak. Jangan sampai dibuat murah hanya karena tujuan dunia kita yang sifatnya hanya sementara. Oke, cukup sekian dari saya. Sahabat Al-Walid, see you on the next videos. Assalamualaikum Ustaz Yusuf Mansur. Dengan penuh harap saya pribadi dan juga mungkin ada teman-teman saya yang masih di TKW di sana. Kalau memang saya mohon izinkan berikan kembali apa yang sudah kita sepakati dulu. Ustadz menjanjikan income bagi hasil dan ada aset. Dan sekarang ini memang saya sangat butuh sekali. Semoga segera agar saya bisa memperbaiki kubung saya. Hanya itu harapan saya. Terima kasih sekali. Oh ya, buat teman-teman yang di Hong Kong dan mungkin ada juga yang di Taiwan dan mungkin di mana aja, mungkin di Malaysia pun juga ada banyak para TKW. Mari Mbak, siapapun kalau ada yang ikut investasi bersama Ustaz Yusuf Mansur, mari gimana caranya agar kita bisa menikmati hasil jerih perlu keringat kita. Karena kita di sana itu babu. Kerja nggak segampang orang Indonesia tahu kita terima duit jutaan. Kita kerja itu terkadang dari melek mata sampai tutup mata. Itu pun masih dicaci maki sama majikan. Mari ya Ustaz Yusuf Mansur, tolonglah. Biarkan kami merasakan keringat kami. Untuk Ustadz Yusuf Mansur, sebelumnya kami mohon maaf karena selama ini kami telah begitu percaya kepada Ustadz. Kami anggap Ustadz sebagai seorang yang solih, seorang yang menebar kebaikan. Akan tetapi pada akhirnya harus seperti ini. Ya, kami mohon sebagaimana yang telah banyak Ustadz sampaikan di majelis, bahwa 1 rupiah yang bukan hak kita itu jangan sampai kita pergunakan. Oleh karena itu kami mohon, karena kesepakatan awal tidak sesuai dengan apa yang kita jalankan, kita mohon itu untuk dikembalikan apa yang menjadi hak istri saya. Ya, saya ikut 12 juta. Itu uang saya dapat ketika saya mengundurkan diri dari perusahaan. Jadi saya ikut patungan usaha karena saya berharap nanti setiap tahunnya saya akan dapat bagi hasil. Karena setelah saya keluar kerja kan otomatis saya nggak kerja. Saya nggak punya penghidupan yang pasti gitu. Usia saya sudah tua, jadi saya tidak bisa lagi mencari pekerjaan yang mungkin bisa mencukupi kebutuhan saya sama anak-anak.
saya salah satu peserta investasi patungan usaha yang dirilis oleh Bapak Ustadz Yusuf Mansur pada tahun 2012. Pada saat itu beliau mulai launching promonya di acara Kuliah Subuh Wisata Hati Antv. Nah, dari situlah pada saat berdakwah kemudian beliau kemudian mempromosikan program patungan usaha itu dengan misinya untuk pemberdayaan umat, patungan usaha yang kita rilis bersama dari umat untuk umat. قالوا إنها